Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan sudah set absen via OCW ya, seperti biasa. Anda sudah bisa absen via OCW, dan seperti biasa juga silahkan tulis NIM dan nama untuk backup. Ya. Untuk tugasnya yang lalu, sebelum saya lanjutkan, apa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya asumsikan berarti sudah cukup jelas semuanya. Dan hari ini saya akan masuk lebih jauh ya, menegaskan aja sebetulnya soal transient response. Jadi apa yang Anda sudah kerjakan di tugas itu kan topiknya terkait time domain response. Jadi kalau misalkan Anda pakai time domain response, maka yang akan Anda analisa adalah bagaimana respon dari, kalau kita punya dalam domain S misalkan XS gitu ya, maka setelah di inverse Laplace dari XS, Anda akan dapat XT-nya ya. Ketika Anda melakukan analisis time domain, maka yang Anda akan analisis adalah XT. Maka syarat untuk melakukan time domain analisis adalah inverse Laplace ya. Ini saya dahulukan karena umumnya kita lebih mudah membayangkan respon sistem itu dalam time domain dibanding kalau kita melakukan analisis sistem atau membayangkan bagaimana respon sistem dalam frekuensi domain. Tapi nanti saya akan beri perbandingannya sedikit. Oke, saya balik ke sebuah contoh kasus saja ya. Ketika saya punya sebuah spring dan damper seperti ini, katakan spring ini saya berikan gangguan berupa displacement ya. Saya sebut saja XI, dan saya ingin amati bagaimana XI ini merubah displacement pada sisi damper, artinya pada titik ini. Titik ini ya, saya geser sedikit. Ini adalah XO gitu ya. Katakan spring ini punya konstanta kekakuan K dan damper ini punya konstanta kekakuan B gitu ya. Maka seperti biasa kita akan buat kesetimbangan gaya-gayanya dulu. Di sini kita tidak punya massa yang bergerak, sehingga tidak akan ada massa yang mengalami percepatan. Sehingga saya akan bergerak dengan prinsip awal bahwa sigma F akan sama dengan 0, di mana artinya semua gaya-gaya yang bekerja di sini akan dinihilkan oleh komponen lain. Dalam hal ini saya sebut bahwa gaya spring yang nanti akan ditambah dengan gaya damper itu harus sama dengan 0. Artinya ini saling menihilkan. Gaya spring saya tulis sebagai K XI dikurang X0. Sementara gaya damper, karena ini gaya yang menihilkan, saya tulis minus B X0 ya. Ini X0 dikurang dot ya, dikurang 0. Sama dengan 0. Ini kalau saya rapihkan penulisannya, maka saya akan punya B
X0 dot ditambah K X0 sama dengan K XI ya. Sengaja saya tulis yang inputnya di sebelah kanan, outputnya di sebelah kiri. Lalu seperti biasa saya laplaskan BX0 dot ditambah KX0 dan saya laplaskan yang sebelah kiri KXI. Ini akan saya dapatkan BS plus K X0S sama dengan K XIS. Di kuliah yang terakhir kita sudah bicara tentang konsep transfer function, sehingga saya bisa tulis transfer function dari sistem ini adalah X0S dibagi XIS sama dengan K dibagi BS plus K, atau kalau mau saya sederhanakan ini akan menjadi 1 per B per S, B per K, S plus 1. Nah, ini transfer function-nya. Tapi saya bisa tulis sebuah generalisasi ya dari ini kan kalau kasusnya contohnya seperti ini. Model seperti ini saya bisa buat generalisasi, bentuknya adalah di mana kalau misalkan bentuk ini kan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial yang saya bisa tulis persamaan diferensial generalisasinya adalah T D XT dt plus XT sama dengan K UT. Ya. Artinya kalau misalkan saya punya persamaan seperti ini, ya, saya akan tulis menjadi bentuk seperti ini, maka saya tulis bentuknya adalah D per K D X0T dt plus X0T sama dengan K-nya di sini adalah 1 ya, K per K UT. Yang bentuk yang pertama ini, ya, saya geser saja ini. Bentuk yang ini, dia akan punya bentuk umum. Transfer function-nya adalah XS per US sama dengan K dibagi TS plus 1. Jadi ini kalau bentuk time domain-nya dalam bentuk persamaan diferensial, ini adalah bentuk domain S-nya adalah bentuk transfer function. Sehingga kalau saya punya tadi persamaan ini, saya bisa bentuk dia, ini tadi XI ya. Saya bentuk X0S dibagi XIS sama dengan 1 per B per K S plus 1. Sehingga di sini dalam hal ini kalau saya bandingkan dengan yang atas, K-nya adalah 1 dan T-nya adalah B per K. Nah, kenapa ini penting? Karena saya punya terminologi untuk masing-masing ini. K ini saya sebut sebagai gain dari sistem. Sementara T ini disebut sebagai time constant dari sistem. Ini adalah respon umum dari sistem orde 1. Ingat ini sistem orde 1. Kenapa? Karena S-nya di bagian bawah ini dari transfer function-nya itu adalah S pangkat 1 ya. Jadi ini adalah karakteristik umum dari sistem orde 1.
Ini adalah karakteristik umum dari first order system. Oke, sekarang kita ambil contoh ya. Kita punya misalkan first order system apapun, ya, di mana saya punya output X dan inputnya adalah U. Saya balik ke terminologi umumnya tadi, TS plus 1. Untuk selanjutnya, saya akan langsung ambil contohnya seperti ini saja. Karena lagi-lagi kalau dikontrol, saya nggak terlalu peduli ya. Sistemnya itu apakah spring damper yang di seri ataukah tangki seperti minggu lalu kita bahas. Bentuk transfer function-nya yang lebih penting. Jadi sistem order 1 ini first order system. Bentuk umumnya seperti ini. Misalkan saya punya first order system dengan input berupa step function. Input berupa step function itu artinya US sama dengan 1 per S ya. Anda bisa cek ini di tabel. Sehingga penggunaan dari transfer function ini, kalau saya gambar ya, supaya lebih visual, ini adalah US, ini adalah XS, sementara ini adalah K dibagi TS plus 1. Seandainya saya beri input US ini berupa step function. Step function itu cirinya, anggaplah T-nya pada T sama dengan 0 ya. Ini adalah 0 ya. Pada T lebih kecil dari 0, nilai UT-nya adalah sama dengan 0. Pada T lebih besar sama dengan 0, UT-nya sama dengan 1 misalnya, konstan, seperti itu. Itu dinyatakan oleh bentuk Laplace US sama dengan 1 per S. Sehingga kalau saya masukkan di sini, XS dibagi 1 per S sama dengan K dibagi TS plus 1, sehingga saya tahu bahwa XS itu sama dengan K dibagi TS plus 1 dikali 1 per S. Atau saya punya di sini bentuknya adalah K dibagi S kali TS plus 1. Yang ini dengan teknik partial fraction, saya tahu bahwa saya bisa sederhanakan ini menjadi K per S dikurang K dibagi S plus 1 per T. Yang ini dengan bentuk seperti ini, saya akan lebih mudah menyederhanakan dia menjadi inverse Laplace-nya. Yang ini adalah K, yang ini adalah K dikalikan E pangkat minus seperti kali T ya. Atau yang ini adalah K 1 dikurang E pangkat min seperti dikali T. Ini adalah bentuk XT-nya. Kalau misalkan saya gambarkan ini dalam time domain, seandainya saya anggap saja K-nya itu adalah 1 ya, sehingga XT itu sama dengan 1 dikurang E pangkat min seperti besar dikali T. Ini akan punya plot yang kira-kira seperti ini.
Ini adalah 1, ya. Ini adalah time, ini adalah amplitudenya ya, X. Yang ini adalah XT. Setiap komponen tadi, yaitu gain dan time constant, akan menentukan, gain itu akan menentukan seberapa tinggi dia, K. Sementara time constant itu akan menentukan seberapa cepat dia. Jadi time constant itu, kalau Anda sudah baca di buku, dia akan menentukan seberapa cepat dia mencapai 60, jadi time constant ya, ini T. Dia akan menentukan seberapa cepat dia mencapai 63,2% dari nilai akhir. Kapan dia mencapai nilai akhir? Secara teoritis, dia akan mencapai nilai persis sama dengan nilai akhir, yaitu 1, persis sama dengan K, yaitu pada T tak terhingga, ya, karena dia asimtot menuju nilai K. Tapi time constant, nilai T itu akan menentukan seberapa cepat dia mencapai 63,2% dari nilai akhir. Artinya kalau misalkan nilai akhirnya itu 1, dia akan mencapai nilai 0,632. Dengan kata lain, nilai time constant ini akan menunjukkan seberapa cepat respon dari waktu. Semakin besar nilai time constantnya, maka semakin lama dia mencapai nilai 63,2% atau semakin landai si kurvanya. Jadi kalau misalkan saya punya time constant-nya katakan ini adalah 1 detik, maka untuk mencapai 0,632 dari nilai akhir ya, dia perlu waktu 1 detik. Kalau time constant-nya 10 detik, maka dia akan punya kurva yang jauh lebih landai. Dan dia akan mencapai nilai yang sama pada T yang jauh lebih lama. Jadi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah untuk sebuah sistem orde 1, ya, ada 2 hal yang menjadi penting karakternya, yaitu gain yang menunjukkan seberapa tinggi dia akan pergi. Ya. Kalau K-nya misalkan 2, maka dia akan seperti ini. Ya. Dia akan jauh lebih curam kurvanya. Kenapa? Karena nilai akhirnya di 2. Sementara nilai T akan menunjukkan seberapa landai. Semakin besar nilai T, semakin landai kurvanya karena untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir, dia akan memerlukan waktu yang lebih lama. Oke, ini penting karena nanti ketika kita sudah mendesain sebuah controller, balik lagi ya, ini adalah transfer function, artinya sifat bawaan dari sebuah sistem. Sifat bawaan dari sebuah sistem itu maksudnya kalau misalkan saya tadi balik ke sistem seperti ini ya, dalam hal ini T-nya itu ditentukan oleh B per K, artinya pilihan saya terhadap nilai B dan pilihan saya terhadap nilai K akan sangat menentukan nilai gain, artinya seberapa cepat dia bergerak ya. Ilustrasinya kalau misalkan saya dorong di sini, seberapa cepat si nilai X0 itu bergerak karena akibat dari nilai XI itu sangat ditentukan oleh berapa nilai K dan berapa nilai B. Dalam hal ini semakin besar nilai B artinya dia semakin lama waktu yang diperlukan untuk X0 ya. Anda bisa coba berimajinasi ya kalau Anda punya sistem seperti ini. Kalau nilai B-nya itu besar sekali, katakan ini dashpotnya adalah damper dengan redaman yang besar sekali, saya tekan di sini maka dia akan bergerak lambat sekali di sini untuk menyebabkan X0 bergerak. Semakin enteng nilai B-nya, maka sekali saya gerakan XI maka XO-nya akan dengan mudah bergerak. Kalau tidak ada B, nilai B-nya 0, maka
ya ini akan bergerak secara instan ya, tergantung dengan Xi. Xi digerakkan, dia akan bergerak karena dia tidak melawan sama sekali. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi ini perlu sedikit imajinasi untuk membayangkan bagaimana sistem merespon ya, dan itu sangat tergantung sistemnya. Tadi saya ingin ngomong apa ya? Oh iya, ini adalah bawaan dari sistemnya. Jadi nilai K dan nilai T ini bawaan dari sistemnya. Tapi nanti di kuliah-kuliah berikutnya ketika kita sudah masuk kepada sistem kontrol, kita akan tahu bahwa dengan intervensi controller, kita bisa merubah karakter dari sistem. Sistem yang awalnya lambat, bisa kita manipulasi menjadi lebih cepat. Sebagai contoh, sistem yang seperti ini tadi ya, saya sebut bahwa semakin besar nilai K, maka dia slope-nya akan semakin curam ya, semakin vertikal dia. Sementara T semakin besar, dia akan semakin landai. Misalkan kita punya sebuah sistem yang pada prinsipnya dia landai, arti sistem yang lambat. Maka dengan adanya controller kita bisa coba percepat dia dengan cara K-nya kita perbesar. Artinya kita buat intervensi dari sistem yang seolah-olah memperbesar nilai K sampai pada suatu titik nilai K-nya diperkecil supaya dia tidak nilainya tidak melebihi nilai yang seharusnya. Jadi kita bisa buat dia seolah-olah nilai K-nya besar, tapi lalu setelah dia dekat lambat laun kita perlambat dia supaya respon sistem pada θ hingga tetap nilainya misalkan sama dengan 1. Maka kurvanya nanti akan agak berubah ya, karena intervensi dari kontrol. Tapi untuk sampai tahap ini yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda berhadapan dengan sistem orde 1, maka ada dua karakter yang penting, yaitu gain dari sistem, yaitu K, dan time constant. Baik. Sampai sini saya rasa cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung raise hand saja atau unmute ya. Lalu kalau misalkan saya punya sistem yang orde 2. Kalau tadi saya gambarkan dia sistem orde 1, sekarang saya gambarkan sebuah sistem orde 2. Ya. Saya pakai perbandingan yang mirip saja. Ini adalah XI, saya punya K, saya punya massa bedanya sekarang di tengah, saya punya nilai B, dan di sini yang mau saya lihat adalah bagaimana XO di titik yang sama setelah massa ini ada di tengah-tengah. Mungkin supaya ada thought experience-nya ya, coba Anda buat bagaimana model dari sistem yang seperti ini, dan nanti saya akan secara random minta salah satu dari Anda untuk menjelaskan bagaimana merubah sistem seperti ini menjadi respon frekuensi domainnya. Silakan dicoba 5 menit ya. 5 menit, nanti saya akan secara random panggil salah satu dari Anda untuk coba jelaskan. Ini sih Pak, itu tadi frekuensi domain apa time domain ya Pak? Yang mana? Ini yang mau dikerjakan ini. Tentu saja Anda akan buat dulu time domainnya, dan Anda akan buat sampai ketemu bagaimana transfer function dari sistem ini. Karena gerbangnya adalah untuk bisa melakukan seterusnya adalah transfer function.
Intinya temukan transfer function dari sistem ini. Baik, Pak. Pak, Ya, silakan Albert. itu kondisinya lagi bergerak atau enggak ya, Pak? Baik, ini saya beri kondisi XO 0 adalah 0, XO dot 0 adalah juga 0. Oke, Pak. Permisi, Pak. Ya, Itu di antara pegas dan masanya nggak ada titik acuan sumbunya ya, Pak? Atau memang sengaja seperti itu ya? antara pegas dan massa. Ini. Iya. Jadi ini kan kita anggap satu eksis ya, dia satu degree of freedom, artinya dia hanya bergerak sumbunya ke arah sini saja. Artinya dari batas ini sampai batas dashboard ini dia bergerak pada pergerakan yang sama ya. Artinya ini tidak akan ada defleksi. Artinya setiap titik di sini akan bergerak yang sama XO. Baik, baik, Pak.
Jadi kalau saya buatnya kan model matematikanya dulu. Berarti 6 kali. Di situ oh, kalau saya perhatiin kan kalau ini masanya, terus kalau pegasnya dorong ke sini kan jadinya dia melawan. Habis itu jadinya di masanya itu dia ngedorong masanya. Lalu kalau dampernya itu dia juga eh, ngedorong masanya. Soalnya kan di sini kan mirip kayak pegas, saling berlawanan gitu. Jadi mode matematikanya itu ini X inputnya, ini gaya peredamannya, lalu di transformasi Laplace menjadi ini menjadi fungsi inputnya, yang ini transformasi Laplace yang ordo 1. Ini yang ordo 2. Lalu karena asumsinya X 0 itu 0 dan X dot itu 0, jadi persamaannya itu disimpelkan menjadi jadi nanti uh, tinggal dipindahin ruas jadi Oke. itu hasilnya, Pak. Baik. Oke, terima kasih Albert. Jadi saya ganti ya, saya share screen ya, punya saya. Oke. Tadi yang dilakukan Albert itu ada satu tahap yang miss ya. Bahwa sekarang bagian gaya dari spring itu adalah K dikali XI dikurang X0, karena ini setiap bagian dari yang ini itu adalah X0 ya. Ini adalah X0, ini X0, ini X0. Semua yang ada di sini bergerak
dengan displacement X0. Dan gaya yang lain yang bekerja responnya adalah dari B, ya B. Sementara B ini bekerja antara X0 dengan referensi 0 ya. Jadi X0 dot dikurang 0. Dan kali ini dia mengakibatkan adanya percepatan dari massa ya. Massa dikali percepatan, dan percepatan yang dialami oleh massa ini adalah X0 double dot. Sehingga kalau saya buat persamaan diferensial lengkapnya, X0 double dot plus B X0 dot plus K X0 sama dengan K XI. Ini kan bentuk yang sangat familiar nih. Ya. Ini seperti biasa, karena kita ketahui bentuk inisialnya adalah 0, saya akan dapat ini MS kuadrat plus BS plus K X0S sama dengan K XIS. Sehingga saya akan dapat transfer function-nya adalah X0S per XIS sama dengan K dibagi MS kuadrat plus BS plus K. Saya ingin buat ini menjadi bentuk seperti ini. Semua saya bagi dengan M supaya S-nya tidak punya konstanta ya. K per M yang ini adalah S kuadrat plus B per M S plus K per M. Nah, tadi kalau saya punya bentuk umum ya, generalized form dari sistem orde 1, ini adalah sistem orde 2. Kenapa? Karena bentuk transfer function-nya mengandung S kuadrat ya. Jadi ini yang di bawah ini, lagi-lagi saya ingatkan, ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Ketika persamaan karakteristiknya dari sebuah transfer function itu pangkat S tertingginya pangkat 2, maka dia disebut sebagai second order system. Bentuk umum dari sistem seperti ini adalah, lagi-lagi saya bentuk dengan variabel umumnya. XS adalah variabel output, US adalah variabel input. Ini adalah K omega N kuadrat dibagi S kuadrat plus 2 zeta omega N S plus omega N kuadrat. Ya. Saya beri kurung bagian konstantanya. Ya. Nah, sekarang kalau saya bandingkan bentuk yang kita jadikan studi kasus tadi dengan bentuk umum, maka saya temukan bahwa omega N kuadrat itu sama dengan K per M atau omega N sama dengan akar K per M. Nah, ini kalau Anda belajar gelombang atau vibrasi, biasanya ini sudah cukup familiar ya, bahwa frekuensi natural dari sebuah spring mass system itu adalah akar K per M. Kemudian saya dapat juga bahwa 2 zeta omega N itu sama dengan B per M. Tadi saya temukan bahwa omega N itu adalah akar K per M. Sehingga zeta itu sama dengan B per M dikali setengah dikali 1 per omega N. Atau 1 per omega N saya gantikan dengan ini, sehingga saya dapat bagian sini adalah
akar M per K. Atau B per 2M akar M per K. Zeta ini apa? Zeta ini adalah, kalau tadi omega N ini adalah frekuensi natural, zeta ini adalah damping ratio. Lalu yang terakhir adalah yang disebut sebagai gain. Lagi-lagi kita ketemu gain dari sistem ya. Dalam hal ini, untuk yang sistem yang pertama, di mana K omega N kuadrat itu sama dengan K per M, dan omega N kuadrat itu adalah K per M, di dalam hal ini adalah K-nya sama dengan 1. Ini adalah gain dari sistem. Nah, kalau tadi kita kenali karakteristik dari sistem orde 1 tadi ada 2 saja, yaitu gain dari sistem dan time constant. Maka di sistem orde 2 kita punya setidaknya 3. Ya. Frekuensi natural, damping ratio, ya, dan gain dari sistem. Nah, frekuensi natural itu secara fisiknya apa ya? Paling mudah kita membayangkan frekuensi natural itu adalah kalau Anda punya senar gitar, ya, ada Anda yang suka main gitar, ketika Anda lagi pasang senarnya dan Anda tuning ya gitarnya itu, disetem gitu gitarnya, itu kan Anda pasti tahu bahwa akan ada nada tertentu yang secara alamiah membuat senar itu bergetar sendiri. Ya. Ketika misalkan senar nomor 1 dengan nomor 2, misalkan Anda bunyikan, Anda ingin samakan pada fret kelima misalkan, itu harus sama nadanya dengan senar berikutnya. Itu ciri paling gampang adalah kalau itu sudah pas, maka ketika Anda bunyikan nadanya, senar di sebelahnya itu akan secara alamiah bergetar sendiri karena suara dari senar di sebelahnya. Nah, ketika sebuah sistem berresonansi terhadap sebuah frekuensi, maka artinya frekuensi itu adalah frekuensi natural dari sebuah sistem tersebut. Jadi frekuensi natural ini adalah frekuensi yang membuat sistem beresonansi. Damping ratio ya. Damping ratio itu apa? Damping ratio itu adalah secara bahasa rasio dari redaman ya. Rasio dari redaman kalau dari persamaannya itu adalah bagian utamanya adalah perbandingan antara nilai redaman terhadap massa dan terhadap frekuensi naturalnya. Implikasinya apa nanti saya tunjukkan. Lalu gain ya. Gain itu sama seperti tadi, itu adalah hal yang menyebabkan sebuah sistem meningkat amplitudenya atau tidak. Saya tulis ulang bahwa XS dibagi US tadi itu sama dengan K omega N kuadrat dibagi S kuadrat plus 2 zeta omega N S plus omega N kuadrat. Oke, saya mau fokus ke nilai zeta yaitu damping ratio ya. Damping ratio ini ada beberapa kelas ya, interval ya. Kemungkinan pertama adalah nilai zetanya atau damping ratio-nya sama dengan 0.
ini disebut sebagai keadaan tanpa redaman atau undamped. Kemungkinan kedua adalah nilai zeta itu lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Ini dikatakan saya sebut sebagai keadaan kurang redaman atau underdamped. Keadaan ketiga adalah ketika nilai zetanya persis sama dengan 1, ini redaman kritis, atau critically damped. Sementara posisi yang keempat adalah ketika nilai zetanya di atas 1. Ini disebut sebagai lebih redaman atau overdamped. Ya. Oke. Apa itu kondisi ketika dia tanpa redaman? Ya. Saya akan kasih ilustrasinya dan saya akan kirimkan via chatroom ya. Anda bisa buka di chatroom, itu ada ilustrasi ketika sebuah sistem itu tanpa redaman. Kalau tanpa redaman, bahwa nilai zeta itu sama dengan 0, artinya nilai B harus sama dengan 0. Kalau nilai B sama dengan 0, ya, pada sistem tadi, maka sistem yang saya gambarkan tadi nilai B sama dengan 0, artinya dia bebas bergerak di sebelah sini. Ini massa, ini K. Ya. Kalau sistem ini bebas bergerak, ya, artinya kalau saya gambarkan, sistem akan terus-menerus berosilasi. Ya. Artinya ini tidak ada ya. Ini sama saja seperti kalau saya punya K, saya punya M. Di sini adalah X0, di sini adalah X1. Kalau massa ini kemudian di K ini saya gerakkan dengan XI, maka di sini akan berosilasi secara terus-menerus. Ini dengan asumsi K-nya ideal ya, artinya ini spring sempurna, tidak ada gesekan, tidak ada residual stress di dalam springnya, maka dia akan berosilasi terus-menerus. Itu kalau kondisinya dia tanpa redaman. Yang kedua, kalau kondisinya dia ada redaman, tapi redamannya nilainya kurang. Ya. Kurang itu dalam definisinya adalah nilai zetanya antara 0 sampai 1. Ya. 0 sampai 1 itu artinya dia sangat tergantung dengan parameter, tapi kalau tadi 2 zeta omega n itu sama dengan B per M, sehingga zeta itu sama dengan B per 2 M omega N. Ya. Ini nilainya kurang dari 1, artinya nilai B itu lebih kecil dari 2 M omega N. Ya. Yang terjadi adalah sistem akan berosilasi, tapi pada θ hingga dia akan sama dengan 0. Dia akan mengalami peluruhan.
nilai amplitudenya. Ini kondisi ketika underdamped. Yang ketiga adalah kondisi ketika dia mengalami redaman kritis. Saya akan kasih ilustrasinya untuk underdamped. Underdamped. Oke. Saya akan beli ilustrasinya underdamped di kalau saya stop share dulu, saya akan share nah ini adalah ilustrasi ketika dia sistemnya mengalami redaman tapi redamannya kecil. Redamannya kecil artinya dia akan masih mengalami osilasi, tapi pada suatu ketika osilasinya akan hilang karena energinya habis ya diredam. Oke. Lalu kondisinya critically damped saya lewat dulu. Ini adalah kondisi kalau dia overdamped ya. Artinya redamannya besar sekali sehingga tidak sempat terjadi osilasi dan dia akan mengalami peluruhan sempurna tanpa osilasi. Peluruhan sempurna tanpa osilasi. Oke. Nah, yang terakhir adalah critically damped. Critically damped ketika dia persis sama dengan 1, maka dia akan mengalami peluruhan dengan peluruhan yang paling optimum. Jadi dia tidak terlalu lambat ya peluruhannya. Dia mirip seperti yang terjadi pada sistem orde 1. Nah, oke. Ini sudah 1 jam, maka akan saya tutup dengan School of Thought baru. Tugasnya adalah coba cari inverse Laplace atau respon ya. Respon sistem orde 2. Ya. Lagi-lagi kalau saya hanya sebut sistem orde 2 artinya Anda bisa langsung ambil bentuk umumnya ya. K omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega n S plus omega n kuadrat. Cari sistem respon dari sistem orde 2 yang seperti ini. Cari respon sistem orde 2 itu artinya adalah cari xt-nya ya. Bila US adalah step input dengan 4 kondisi tadi. 1 kondisinya adalah undamped, 2 underdamped, 3 critically damped, dan 4 adalah overdamped. Jadi
tugasnya untuk minggu depan, cari respon sistem orde 2. Orde 2 secara umum seperti ini. Respon itu artinya saya ingin dapatkan bagaimana fungsi xt-nya bila diganggu dengan input US yang merupakan step input untuk 4 kondisi yang berbeda. Satu, kondisi ketika undamp. Lagi-lagi undamp itu ketika setanya sama dengan 0. Underdamp itu setanya antara 0 dan 1. Lalu critically damp ketika persis sama dengan 1. Dan overdamp ketika setanya lebih besar dari 1. Bagaimana fungsi xt untuk masing-masing? Xt-nya yang ini bagaimana? Xt yang ini bagaimana? Xt yang ini bagaimana? Xt ini bagaimana? Ya. Kalau gambar fungsinya tadi saya sudah ilustrasikan ya, seperti juga yang saya tadi share di chat. Tapi bagaimana fungsinya secara spesifik untuk masing-masing fungsi ini? Itu tugas untuk minggu depan. Saya akan buka nanti link Google Classroom-nya menyusul. Silakan dikerjakan dulu. Nanti silakan cek di Google Classroom, saya akan buka linknya. Dan minggu depan saya akan tunjuk lagi random. Yang angkatan 2017, tolong siap-siap. Saya akan incar Anda selalu untuk siap-siap mengerjakannya. Jadi silakan dipersiapkan. Kuliah dari saya hari ini cukup sekian. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tugas ini nanti apakah perlu ditambahkan dengan tadi ilustrasinya, Pak? Grafiknya. Ilustrasi grafik. Kalau mau ditambahkan lebih bagus lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan tutup. Terima kasih. Jangan lupa absen via OCW. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.